Om Awigenem Mastu Namo Siddham. Om Swasti Astu. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai apa yang disebut dengan Mangku Pagendo. Para pangrenge sanedahat kesinghyang pisan, utamanya nih majang ring anggo para semeton sane arse manjing maring channel iriki ri tepengan mangkin kapidartoyang indek silih sinunggil saking pepetekan pemangku sane keparabin pemangku pagendo. Sira kesujatiane sane meparap mangku pagendo pengkalih napi suwogino inti sane meparap mangku pagendo santukan pepalihan mangku pagendo puniki arang pisan kesobiahang utawi arang pisan kepidartoyang oleh para anggo guru, sehingga dengan demikian jarang sekali kita pernah mendengar apa dan siapa sebenarnya yang disebut dengan Mangku Pagendo. Kita berangkat dari kalimat dua kunci pokok dalam aturan Weda, yakni Semerti dan Seruti. Seruti yang merupakan kitab Wahyu, kemudian Wahyu diturunkan, diterima oleh Maharsi Agung. Beliau menulis wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Tuhan adalah yang disebut dengan Semerti. Tidak mengherankan kalau kitab Semerti ini dinyatakan dalam beberapa kitab sebagai kitab Dharma Sastra. Dharma yang mengandung makna hukum atau reto, dan sastra niki manyuk semo gargo atau ilmu pengetahuan, sehingga Dharma Sastra memunculkan adanya manawa Dharma Sastra. Ri kenyakan sampun sinurat kitab-kitab Dharma Sastra ne puniki sane mewit saking Seruti menanda Semerti mejanten medue pahan akweh pisan, jadi memiliki bagian-bagian yang tidak sedikit sesuai dengan daging bawana. Namun demikian, karena banyaknya uraian mengenai hal tersebut, Dharma Sastra membahas berbagai aspek tentang peraturan hidup kita di dunia ini dalam hal bermasyarakat dan di mana kita berpijak. Nikomawinan sangatlah penting di antara daging kitab Dharma Sastra puniki akhirnya memiliki beberapa bagian yang patut kita ketahui. Raris wenten para Maharsi Agung dokimalu nyurat kitab Dharma Sastra ini sira kepuniko diantaranya tiada lain adalah Maharsi Manu, Begawan Apaste Ambo, Maharsi Harita, Begawan Wisnu,
Maharsi Wasista, Vaikanasa, Yajnavalkya, dan banyak lagi, diantaranya Maharsi Parasara. Riwes sampun sinurat oleh Maharsi Bergu, akhirnya masuk ke pelosok dunia dan menyebar di berbagai negara, sampailah di Indonesia dan tembus ring jagat Bali. Ibaratkan bagai aliran air yang menembus 4 zaman, di mana kita kenal dengan Catur Yuga. Iriko raris medui Dharma sastra yang tersendiri sesuai dengan zamannya, yakni ketika zaman Satya Yuga. Ri kalaneng punika wenten silih sinunggil kitab suci drue Dharma sastra sanik surat oleh Idoyang Maharsi Manu. Ini menjadi acuan pokok ketika zaman Satya Yuga. Zaman berjalan, waktu pun berlalu, akhirnya muncullah Tirta Yuga. Dharma sastra yang ditulis oleh Maharsi atau Begawan Yajnavalkya ini menjadi sepat siku-siku di dalam pelaksanaan kehidupan kita. Kemudian melewati zaman tersebut muncul dua para yuga. Dituntunlah oleh apa yang menjadi acuan suratan tangan Maharsi Sangkalikita. Raris manjing maring kali yuga ikang yuga rauh rikenyakan sani mangkin. Dharma sastra disajikan oleh Maharsi Parasara. Keempat zaman ini tentu memiliki acuan sebagai Dharma sastra, sehingga salah satu daripada uger-uger itu muncullah Gandharwa Weda. Gandharwa Weda niki boyo wenten tios medaging perwateking ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan seni dan segala pengetahuan yang berhubungan dengan faktor seni. Sekalo, seni niskalo, seni sekalo dan niskalo. Di antara tuntunan yang termasuk dalam Gandharwa Weda yang membahas malah seni tiada lain adalah Natya Sastra, Natya Wedagama, Dewa Dasa Sahasri, Rasa Arnawa, Rasa Ratna, Samuscaya, lan Sane Tiosan. Dari munculnya beberapa kitab suci yang terlibat di dalam Gandharwa Weda, muncullah Sang Sane Ngawengkunin, masalah atau mengenai ilmu tentang kesenian. Ilmu pengetahuan menyangkut hal segala aspek yang berhubungan dengan faktor seni patut wenten sane mako huluning ilmu pengetahuan kesenian adalah disebut dengan pemangku pagendo. Tentu masalah seni ini dibagi sesuai dengan di mana seni itu tumbuh. Yen ring Bali dengan berbagai macam faktor seni yang muncul, termasuk seni melukis, termasuk seni ukir, termasuk seni tari, seni tabuh, termasuk diantaranya juga seni bicara. Dari berbagai macam seni yang muncul, yen pah-pahan puniki sami kawengkunin oleh Sang Eka Jati. Semua pemangku yang memahami masalah seni, inilah yang disebut dengan pemangku pagendo.
siro taksun pemangku pagendo mejanten tato kramaning atau silo kertaning pemangku yang rumago siwo tigo yang rumago sangyang rareangon yang rumago taksu agung. Taksunya mangku pagendo inilah yang berbeda sesuai dengan seni yang diamongnya. Demikian pemahaman tentang pemangku pagendo yang sangat langka diungkap, sehingga dengan kerendahan hati Idorsi sebagai acarya guru loko menyampaikan hal ini kepada para umat sedharma yang berbahagia. Semoga bermanfaat, tentu jauh dari kesempurnaan karena tidak lengkap dibahas di channel ini. Dengan demikian mohon dimaklumi kirang luput Agung Reno Sinampuro. Om Santi, 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 Om.